Baik, jadi gini sahabat saya ya. Eh, Apa sih iman itu? Iman itu adalah meyakini sesuatu yang gaib. Kalau sesuatu yang tidak gaib itu bukan iman, tapi statusnya percaya. Oke? Atau yakin. Tapi yang dikatakan iman itu adalah kata yang bersumber dari Al-Quran. Meyakini sepenuh hati, percaya sepenuh hati bahwa apa yang tak terlihat itu nyata bagi hati seseorang tersebut, itu adalah nyata adanya. Itulah iman. Makanya Al-Quran menerangkan begini. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa. Gitu. Jadi diterangkan Ruh Kudus itu mewahyukan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu satu. Kemudian yang dikatakan Ruhul Kudus ini siapa? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Berarti yang mewahyukan yang disebut Roh Kudus itu namanya adalah Jibril alaihissalam. Nah, kalau kemudian sahabat-sahabat saya mengatakan, oh itu bukan perkataan Allah, tapi perkataan malaikat Jibril. Tak apa-apa. Tidak masalah bagi kami. Karena konsep iman kami adalah yang terlontar dari lisannya malaikat Jibril adalah hal yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada dirinya. Nah, sekarang kalau kemudian sahabat-sahabat meragukan Al-Quran, berarti Al-Quran itu karangan Rasul Muhammad SAW. Ayo, mari kita gunakan konsekuensi kekuatan akal dalam berpikir, melihat kemajemukan. Bang Juma, saya bicara sebentar. Oke, siap. Silakan. Bang Juma, tadi Anda mengatakan bahwa iman itu datangnya hanya dari Al-Quran. Apakah berarti Anda telah menyangkal bahwa iman itu sudah ada ketika pada zaman Taurat, Zabur, dan Injil? Apakah iman dari sebelum yang ada di Quran itu tidak disebut iman menurut Anda? Mungkin sahabat saya boleh menunjukkan kepada saya di dalam bahasa Taurah atau bahasa Aramaik kata iman itu apa? Ya, karena iman itu adalah sesuatu keteguhan yang dilakukan ya untuk mempercayai segala sesuatu menurut sumbernya, itu adalah iman. Itu karena di dalam ajaran Taurat dan Injil dikatakan ya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Jadi kalau hanya dengan suatu hati, ya, jiwa, tetapi tidak masuk akal, ya itu berarti ya nggak termasuk di dalam iman, itu namanya Bang. Begitu. Silakan. Oke. Jadi tolong disikapi dengan bijak pernyataan saya ya, bahwa kata iman itu bersumber dari Al-Quran. Kalaupun misalnya ada sebuah kata di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik yang kemudian nadanya sama seperti iman muatan daripada cakupan kata tersebut, itu artinya bahwa yang saya maksud ini adalah kata iman yang kita gunakan saat hari ini. Itu. Kalau Anda menerangkan tentang makna daripada iman, itu sudah betul, itu sudah benar. Dan saya rasa itu tidak masalah ketika saya mengatakan itu. Kenapa saya katakan? Ini perspektif Islam tentang wahyu Allah yang datang kepada Rasul Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril. Kami imani itu. Terlepas kemudian sahabat Kristen meragukan, tidak masalah. Yang kalau misalnya kami imani sesuatu kitab, yang kami imani berasal daripada malaikat datang kepada sosok Rasulullah, lalu bagaimana mungkin kemudian kitab yang kami imani datang dari malaikat? Saya hanya ingin menjelaskan sebentar ya. Saya hanya ingin menjelaskan ketika Yesus berfirman kepada seorang perempuan yang anaknya lagi sakit, kemudian dia memohon kepada Yesus untuk anaknya disembuhkan. Yesus mengatakan anakmu sudah sembuh karena imanmulah yang menyelamatkanmu, gitu ya. Itu Yesus berkata kepada perempuan tersebut. Jadi di sana udah dikatakan itu adalah iman. Jadi iman itu adalah sesuatu yang dipercayai, ya, dipercayai dengan keteguhan hati, ya. Satunya itu yang tidak bisa dilepaskan itu adalah ya dengan akal budi, begitu. Kalau dari segi akal budinya nggak masuk, ya itu semua orang juga bisa beriman, Bang. Tapi bisa kalau imannya itu tidak sempurna,
sempurna itu termasuk akal budi ya, yaitu imannya itu patut dipertanyakan, walaupun imannya pasti percaya. Demikian, begitu Bang. Ya, kalau yang saya tahu ya di dalam bahasa Yunani itu kata iman itu mereka terjemahkan dari kata apa tuh istilahnya tuh? Kata pisti ya, pisti. Nah, ini coba kita lihat bagaimana kemudian pemahaman yang sebenarnya tentang kata pisti ini. Kalau di dalam pengajaran terjemahan bahasa Indonesia misalnya, apakah sudah berkesesuaian dengan iman atau percaya? Karena percaya dengan iman itu beda. Gitu loh. Begitupun dengan yakin. Itu 3 hal yang berbeda. Iman, percaya, yakin. Tapi kita yang telah menggunakan rasa bahasa Indonesia menganggap kata iman itu setara dengan percaya, setara dengan yakin. Padahal kalau kita merujuk kepada iman dalam perspektif Al-Quran, itu nggak seperti itu. Percaya belum tentu beriman, yakin belum tentu beriman. Contoh misalnya, saya yakin kepada Pak Soeharto. Beda kalau kita mengatakan saya beriman kepada Pak Soeharto. Atau saya percaya kepada Pak Jokowi, beda kalau kita mengatakan saya beriman kepada Pak Jokowi. Nah, namun kita lagi tidak mengkaji hal-hal linguistik seperti itu. Yang terpenting kemudian adalah ketika kami umat Islam ini tidak menyembah kepada sosok Yesus, yang di awal tadi pertemuan saya dengan Bang Billy, dia mengatakan saya yang tidak menyembah Yesus itu akan masuk ke neraka. Itu dia katakan begitu karena memang saya yang bertanya, Bang Billy, gimana menurut Anda saya ini yang tidak menyembah Yesus? Kata beliau, kamu khusus Bang Suma, kamu akan menjadi penghuni neraka. Yang lalu kemudian saya uraikan, dari mana dasarnya saya masuk ke neraka, sementara saya mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Saya percaya kepada dia kalau dia itu adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kan gitu. Jawabannya sih sangat mudah ya. Yesus telah mengatakan, berfirman ya, Yesus berfirman, percayalah kepada Injil, ya, percayalah kepadaku. Itu ada perkataannya, percayalah kepada Injil, percayalah kepadaku. Bagi yang tidak percaya akan dihukum, ya. Bagi yang percaya akan diselamatkan. Itu dasarnya Bang. Itu bukan perkataan kami ya, dengan iman buta. Itu kan sudah dikatakan oleh Yesus itu sendiri, begitu. Dan Yesus ketika diimani dia sebagai Tuhan, itu dasar-dasarnya ada, bahkan dari pernyataan Yesus itu sendiri. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang tidak percaya, ya itu kan iman masing-masing ya, kan diberi pilihan, free will katanya begitu. Ketika orang-orang Kristen tidak mempercayai apa yang ada di dalam Quran, karena memang tidak menurut kami itu tidak berakal budi, ya itu kan termasuk hak kita juga untuk menolak. Itu bukan berarti melecehkan juga, begitu. Ya, itu yang sahabat saya gunakan itu yang mana tuh dalilnya? Yang di Yohanes 14 atau yang mana? Sebentar ya. Itu ada. Janganlah gelisah hatimu atau yang mana? Oh bukan, percayalah pada Injil. Itu ada di ayat. Ya. Nah. Ya. Silakan. Nyari apa, Drun? Percayalah pada Injil. Percaya kepada Injil. Markus 1 mungkin ya. Pasal 15 bukan? Ada tulisannya percayalah pada Injil. Bertobatlah dan percaya kepada Injil, itu Markus 1 kalau nggak salah. Ya ini ya, Markus 1 ayat 15. Ya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu di Markus 1 ayat 15. Dan kemudian satu lagi yang tadi saya katakan tadi masih di Markus kalau nggak salah ya. Bentar ya. Nah, di Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, itulah dasar dari perkataan kami ya untuk
menyadarkan ya, bukan menyadarkan sih, kalau menyadarkan terlalu memaksa untuk mengingatkan bahwa Yesus telah mengatakan demikian, siapa yang tidak percaya dan dibaptis akan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu adalah pernyataan Yesus. Jadi kalau seandainya Muslim mengatakan dia percaya Yesus, dia mengimani Yesus, dia menghormati Yesus, kalau dia tidak melakukan hal ini, ya sama aja, itu kan hanya di dalam mulut belaka begitu. Ya, itu ayat kejam itu bang, ayat kejam bang, ayat kejam. Ya, itu bukan yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum, ayat kejam itu ya. Bukan, itu ayat yang memberikan pilihan. Iya, kejam orang. Itu ayat kejam. Kalau percaya dibaptis diselamatkan, tidak percaya dihukum. Itu kejam banget itu ayat. Boleh saya tanggapi bang? Dunia. Ya silakan Bang Juma, silakan. Ya, jadi begini sahabat saya ya. Iman kami itu terhadap Yesus itu tidak berlandas pada kitab yang sahabat pegang hari ini, tetapi berlandaskan kepada Al-Quran. Di Al-Quran itu diterangkan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ketika kemudian saya dan orang Islam itu percaya kepada sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ibu, itu kami imani oknum ini sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan kemudian hal-hal yang membuat Bani Israel itu bisa terselamatkan, yaitu apa? Menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi ditolak oleh mereka. Nah, kemudian kalau sahabat saya ini menilai kami berdasarkan kitab sahabat, misalnya Markus 16, pasal 15, pasal 16, itu tolong dilanjutkan pasal itu. Kenapa saya katakan tolong dilanjutkan? Karena di situ ada konsekuensi yang harus dipenuhi orang yang percaya. Sekarang kalau sahabat saya masuk dalam kategori orang percaya, apakah bisa dibuktikan dengan tanda-tanda? Nah, lalu kemudian kalau Lalu kemudian kalau kita lari kepada Markus 1 pasal 15 yang saya katakan tadi, ini justru mematahkan apa yang dimaksud dengan penebusan dosa, gitu loh. Ternyata masih ada perintah bertaubat. Lalu kemudian ketika dikatakan percaya kepada Injil, Injil yang mana yang harus dipercaya? Nah, ini perlu dikaji lebih mendalam. Nah, kami umat Islam, sekali lagi saya katakan, kami umat Islam itu sudah final berbicara mengenai sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Maka kami mendudukkan beliau itu sebagai manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Beliau berseru, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, saya ini utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Ya, Matius 15:24. Itu juga diterangkan oleh Yesus sendiri. Silakan. Ya, gantian. Jika Anda ingin bertanya bahwa Injil yang mana, itu kalau dalam Islam itu Injil yang diturunkan kepada Yesus ya, kepada Isa. Sementara Isa mengatakan hal demikian. Bagi yang tidak percaya ya akan dihukum, bagi yang percaya akan diselamatkan. Itu Injil. Ya, Injil yang dikatakan oleh Yesus, yang diturunkan kepada Yesus, yang dikatakan oleh Yesus demikian. Jadi kalau seandainya Anda menolak dari ayat ini bahwa memang ini adalah hal yang diajarkan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus, dan yang diperingatkan oleh Yesus, sementara manusia-manusia yang telah mendengarnya tidak mempercayainya, ya itu tadi konsekuensinya. Begitu. Itu yang membuat bukan orang Kristen, itu yang membuat adalah Injil sendiri ya, yang dikatakan oleh Yesus, sementara Islam mengakui bahwa Injil itu yang diturunkan kepada Isa. Demikian. Ya, sahabat saya betul. Jadi memang di dalam ajaran agama Islam kami mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang datang tanpa ayah ya, pada Bani Israel itu diberi kitab Injil. Memang betul. Itu kami yakini. Nah, lagi-lagi kami tidak kemudian mengambil data di dalam kitab sahabat untuk mengimani bahwa Nabi Isa itu pernah dikasih Injil, karena di dalam kitabnya sahabat Kristen menyebutkan juga kata Injil. Jadi gini, kalau terkait dengan hal tersebut, Yesus datang untuk dipercaya. Ketika dia datang untuk dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri?
Kalau sebagai Tuhan berarti kena terhadap ajaran dia. Tapi kalau sebagai Tuhan itu sendiri, kalau sebagai utusan Tuhan kena kepada ajarannya. Tapi kalau sebagai Tuhan itu sendiri, nah ini yang perlu kita kaji lebih jauh. Di dalam Galatia 1 pasal 6, sosok Paulus menerangkan begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Nah, Injil yang mana yang dimaksud ini? Paulus heran karena orang-orang berpaling dari pengajarannya menuju kepada Injil yang lain. Injil yang mana? Misalnya Injil Pilatus atau Filipus, Injil Filipus atau Injil Thomas atau Injil Barnabas. Nah, sekarang yang menjadi acuan penilaiannya bahwa Injil yang benar adalah Injil ini dan yang salah adalah ini, itu yang mana? Sementara Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitabnya orang Kristen hari ini. Misalnya catatan Lukas, catatan Markus dan seterusnya. Nah, ini jadi masalah besar juga. Gitu loh, Bang. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu, sedikit lagi Bang, di dalam surah Al-Baqarah itu sudah sangat jelas diterangkan di dalam ayat 79. Oke, ya? Jangan terlalu panjang supaya kami bisa jelaskan. Silakan. Yang pertama, maaf buat saudara yang mengatakan tadi, ayat yang tadi itu terlalu ayat kejam. Enggak, di situ dikatakan pilihan. Kalau kamu percaya, kamu buktikan dengan baptis. Itu tanda baptis itu adalah tanda Anda percaya. Iya, di baptis itu di dunia apa di dunia apa di akhirat itu, Bill? Ya di dunia lah. Ya, kalau di apabila diselamatkan, apabila percaya dibaptis, apabila tidak percaya dihukum. Dihukumnya itu di mana? Nanti di akhirat nanti. Wah, nyambung. Baca ayatnya kagak ada kata akhirat. Lu gimana sih? Iya, Yesus kan berbicara tentang akhir zaman. Jadi tidak kalau Anda mau berbicara, tidak ada akhir zaman itu, Bill. Tidak ada. Coba lihat lagi ayatnya. Enggak, sekarang ini ayat kejam enggak? Apa? Yang mana? Ini kejam enggak? Ya, seperti kutampilkan kejam enggak? Silakan terangkan Bang Jumat. Bang Jumat lebih kompeten. Kita satu-satu ya. Apabila apabila percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Itu kan kejam. Silakan Bang. Silakan yang lain, silakan. Ya, saya jelaskan dulu ya. Yesus mengatakan hal demikian, ya. Itu sebetulnya ayat yang saklek, ya, bukan kejam. Salah. Kalau kejam, gimana sih? Enggak. Anda tidak mau mengakui aja itu. Itu adalah ayat yang saklek, ya. Ayat yang apa ya, yang diputuskan. Nah, ya. Tetapi kan ketika Yesus mengatakan demikian dan masih banyak orang-orang yang tidak percaya kan, dia kan tidak diancam, gue bunuh lo, gue siksa lo, kan nggak gitu. Iya, tapi kan itu ayatnya gimana itu? Apabila percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Nah, inilah yang kecurangannya. Itu masalahnya. Kecurangannya standar ganda ente gitu di situ. Jadi dihukum di mana? Ini perkataan Yesus yang tertulis di dalam Injil. Dibaptisnya di mana? Gue pengen nanya, dibaptisnya di mana itu? Dibaptisnya. Ya, itu ada di ayat itu ya, baptislah mereka. Bukan, dibaptisnya di mana ayat itu? Ayat itu menerangkan dibaptis di mana? Di dunia kan? Dibaptis kan sudah Yesus kan sudah memberi contoh ketika jangan helikopter. Dibaptisnya di mana itu? Di dunia. Jadi di dunia lah. Kalau dihukumnya di mana? Dihukumnya di mana? Jadi dihukumnya nanti pada saat akhir zaman. Nggak ada kata nanti. Nggak usah bohong. Nggak usah bohong. Ya, teruskan coba ayatnya. Teruskan, ayo. Kalau misalkan dibaptisnya di akhirat, baru dihukumnya juga di akhirat. Berarti dibaptisnya juga mesti di akhirat itu. Oke. Yang pertama, Yesus itu tidak memegang kekuasaan di saat itu. Masa Yesus benar dihukum? Kamu berpikir dihukum di saat itu? Yesus di situ di bawah kekuasaan Roma. Bagaimana Yesus melakukan hukuman di saat itu? Itu yang pertama. Tidak ada kekuasaan, Bill, di situ, Bill. Baca ayat. Maksudnya Yesus mau menghukum saat itu nggak mungkin kan, nggak masuk akal kan? Berarti dibaptis. Ini ayatnya ada. Sebentar saya bacakan dulu ya. Jangan dibaptis juga. Saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan di Matius 28. Ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang diberikan siapa yang diberikan? Yang memberi siapa yang memberi? Belum saya baca. Ya. Saya nanti kalau sudah selesai baca ini ayat ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Di sini ada senantiasa akhir zaman ya.
akhir zaman itu kami muslim percaya. Zaman kami muslim manusia. Percaya, alhamdulillah. Ya kalau percaya harusnya ya dibaptis ya. Drone, aku satu drone. Dibaptis ya. Aku satu. Kalau nggak dibaptis dihukum ya gue ya, dihukum. Ya, nggak ngerti dihukum tapi bukan tidak pernah tidak memegang. Bil, kamu percaya nggak bahwa Yesus itu diutusannya untuk bangsa Israel? Kamu percaya nggak ya? Enggak. Itu nanti saya jelasin ayatnya. Jadi begini. Berarti kau tidak percaya Injil? Enggak, kan nyambungnya gitu. Jadi begini Munir. Di situ Yesus disebut raja pada kerajaannya. Nah, di saat itu Yesus tidak memegang hak kekuasaan, hak kepemimpinan untuk dalam sistem pemerintahan. Kalau berbicara hukum, sabar. Sekarang tidak kuasa. Gitu. Iya, diberi kuasa kerajaan surga, bukan kerajaan bumi. Yang memberi siapa? Yang memberi siapa? Saya menjelaskan dulu ayat kamu. Yang memberi siapa? Yang memberi. Enggak, sabar. Jadi Yesus tidak kasih kesempatan dulu ngomong. Jadi kelihatan kelihatan elegan begitu diskusinya. Ini Bang Dewa. Ini Bang Dewa. Nanti tanya bapaknya Yesus siapa gitu. Saya ulangi lagi ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, di sana dikatakan Yesus mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan cuma bahasa Israel. Ya, kalau keselamatan itu datang dari kalau misalkan Yesus mengatakan jadikanlah bangsa muridku, berarti bukan hambaku. Di situ salah kata-katanya. Siapa? Ya, keselamatan itu adalah untuk kalau misalkan Yesus memerintahkan jadikanlah bangsa muridku, berarti Yesus itu guru, bukan Tuhan. Memang, kecuali kalau misalkan Yesus bilang jadikanlah bangsa hamba-hambaku. Nah, itu benar itu. Ya, silakan Anda ngomong dulu deh. Kata-katanya. Nanti selesaiin, kalau sudah gitu kasih tahu gilirannya buat yang Kristen. Tadi ceramah nggak boleh. Gimana? TikTok aja, aku mah TikTok. Ya gitu, Bill. Nah, silakan dulu, selesaikan dulu ngomong, nanti bagian Kristen aku dikit. baru nanti saya ngomong ya. Nah, Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel. Memang di lain ayat sebarkanlah Injil ke segala bangsa itu. Ya, segala makhluk lah. Apa yang disuruh sebarkan? Yaitu ayat yang tadi bahwasanya Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel, itu yang disuruh sebarkan agar orang-orang tidak salah paham gitu. Bang Billy jangan ngomong dulu ya Bang, biar dia selesai ngomong dulu. Nanti kalau udah kasih kita kesempatan, baru nanti kita yang ngomong. Gitu. Iya. Lalu apa yang disuruh sebarkan ke segala penjuru dunia? Yaitu bahwasanya Yesus hanyalah utusan itu, supaya kau tidak salah paham. Gitu. Lanjut, Bang Dewa. Ya, jadi kan itu di situ jelas. Jadikanlah bangsa muridku, bukan jadikanlah hambaku, bukan. Berarti Yesus itu guru yang baik, setuju. Kalau Tuhan, nah ini tanda tanya. Gitu. Jadi makanya punya otak itu digunakan untuk berpikir di situ. Akal di situ yang digunakan. Kencengin dulu. Kecuali kalau misalkan Yesus mengatakan jadikanlah hamba, 100 buat Yesus. Karena murid berarti guru. Mau disangka gimana? Nggak bisa lah. Pertanyaannya Bang. Pertanyaan bapaknya Yesus siapa? Oke, teman-teman Kristen silakan disanggah apa yang dinyatakan tadi oleh Bang Dewa dan Pak Munir. Ya, Bang Billy silakan kalau ada yang mau dibicarakan, tolong ya. Jadi saya menjelaskan bahwa Yesus akan menghukum. Jadi kalau bilang menghukum, harusnya ada sistem pemerintahannya dong. Nggak boleh dihukum. Itu namanya kalau nggak ada sistem pemerintahan terus menghukum, namanya itu premanisasi. Betul kan semua? Oke, sekarang kita baca ya. Matius 19 ayat berapa ya? Ayat 16. Ini ditujukan kepada Yesus, dan padanya jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan tidak boleh bertato. Kok di pahanya tertulis nama? Masa Tuhan bertato? Lanjut Bang Billy. Itu simbol. Jadi ayat.
Jadi ayat itu sudah jelas dituliskan seperti itu. Jadi sudah jelas ya. Jadi bukan ayat yang menjelaskan bahwa ayat itu sangat kejam, tetapi nanti dianukan di akhir zaman nanti ketika Yesus datang baru penghukuman itu ada. Tidak ada di Bang Bill, tidak ada kata di akhir zaman, tidak ada. Coba baca. Itu tadi ayatnya kan udah saya bacakan tadi. Apabila percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Kalau misalkan di akhir zaman, berarti ketika dibaptis pun harus di akhir zaman. Dihukum pun harus di akhir zaman, itu yang benar. Nah kalau di dunia dihukum, kan itu kejam itu. Katanya free will, tapi kok dihukum gitu. Ketika dikatakan segala bangsa itu, segala bangsanya di mana? Ketika saya mau tanya sama Muslim, ya, kalau Yesus mengatakan bahwa ajarlah mereka ya kepada segala bangsa, itu segala bangsanya itu di dunia atau di akhirat, di akhir zaman? Bangsa itu kan banyak. Ini bangsa mana? Bangsa kan yang namanya jin juga bangsa itu. Bangsa jin. Betul nggak? Tumbuhan bangsa tumbuhan. Yesus itu mengatakan kepada siapa? Ini salah. Yesus mengatakan di dalam, kepada siapa? Ya betul kepada manusia, tetapi di situ kata-katanya salah. Kata-katanya. Kalau dalam Al-Quran, Anda mengkoreksi sang penurun Injil ya, yang diturunkan oleh Injil, sementara Injil mengatakan demikian. Jadi kalau Anda nggak percaya Injil, ya itu tadi. Kalau beriman kepada Injil. Bro Kadun, kalau ente kan kita Bro Kadun nggak usah pusatkan ke mereka karena mereka itu mencari celah walaupun sudah dijelaskan mereka tidak akan mengerti. Bukan Bang Bel, jadi kita sampaikan aja kepada netizen yang melihat atau yang menonton, jadi jelas. Sama Dewa pun menyampaikan kepada netizen di sini. Di sini akal kita, kan Dewa udah bilang akal yang kita mainkan di situ. Yang namanya bangsa, manusia juga bangsa. Jin juga bangsa. Tumbuhan juga bangsa. Tapi di Al-Quran, ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia. Siapa umat manusia itu? Yang merasa dirinya itu manusia. Ya kalau ente ada turunan bangsa jin ya nggak usah. Oke. Kan Jadi begitu. Maaf, kami Kristen tidak mengenal jin, itu hanya di dunia Muslim saja. Yang kedua, Yesus itu bangsanya itu. Yesus membawa kabar keselamatan. Artinya kan di sini Yesus berbicara soal keselamatan. Keselamatan itu kan ada pada akhir zaman. Jadi walaupun tidak dijelaskan, kami seluruh Kristen memahami ayat itu seperti itu. Jadi bukan hukuman pada saat itu, karena Yesus jelas tidak pernah membawa pedang atau tidak memaksa orang yang tidak menerima membawa Yesus. Pedang. Bel, jangan kau kira aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Gimana? Yesus mengatakan aku datang membawa pedang itu bukan secara kenyataan dia membawa pedang. Tidak ada catatan Yesus itu berperang. Kalau mau bawa silet gitu dia. Jadi demikian Bang Billy. Jadi Bang Billy yang tadi yang saya bacakan. Bahasa apa? Itu adalah perkataan Yesus, jadi bukan perkataan yang lain ya. Dan perkataan Yesus itulah disebut Injil. Jadi yang diturunkan yang di dalam Islam itu dikatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa, sementara Isa mengatakan demikian. Kalau ya yang Islam tidak percaya, yang Muslim tidak percaya, ya tinggal baca aja ayat Al-Maidah 68. Alhamdulillah Muslim kami percaya. Agama Anda Isa itu menerima firman dari Allah. Kami percaya. Ya, Don, kamu percaya nggak ayat yang mengatakan aku hanya diutus untuk bangsa Israel? Kamu percaya nggak, Don? Saya percaya, tulisannya ya udah. Kan biar nanti saya jelaskan sedikit ayat itu. Itu konteksnya ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang telah diberi nubuat bahwa keselamatan itu datang dari orang-orang pilihan, yaitu orang-orang Israel. Ente orang Indonesia nggak selamat, kasihan apa? Kasihan. Kan dikatakan ya, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Jadi keselamatan keselamatan itu untuk segala bangsa. Aja kok malu banget kita turun. Ikan gimana? Ikan gimana? Saya bicara diputus-putus ya. Saya padahal tadi Anda bicara, saya nggak diputus-putus. Silakan. Ya supaya netizen sendiri bisa menilai lah ya. Ya demikian ya. Biar netizen menilai siapa yang kacau. Bahwa keselamatan itu untuk segala bangsa, itu nggak semuanya juga segala bangsa. Bagi yang percaya, ya itu tadi dihukum. Gitu. Tapi kok Yesus melarang muridnya untuk keluar dari tanah ini Israel? Mana coba ayatnya? Ke-12 murid itu diperintahkan oleh Yesus. Matius 10.
Iya, sabar. Ya. Pasal 5, pasal 6. Sabar ya, saya jelaskan tentang supaya kamu Munir nggak ulang-ulang lagi ya. Nah, kamu baca di sini. Enggak, sabar. Enggak usah ulang-ulang. Aku sudah sedikit. Matius berapa tadi? Matius 10, Bang. Ayat? Enggak. Ayat 5 sampai ayat 6. Ya, ayat 5 sampai ayat 6. Saya bacakan dulu, Bang, biar ini ya. Perikopnya berjudul Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Di sini dikatakan ya, ajaran kamu itu jangan menyimpang ya dari menyimpang ke jalan bangsa lain. Jadi tidak boleh mempercayai ajaran-ajaran yang datangnya dari bangsa lain. Itu maksudnya. Ya, yang boleh dipercaya itu adalah ajaran-ajaran yang didatangkan oleh utusan-utusan yang telah ditetapkan sebagai keturunan Abraham, gitu. Itu sangat mudah itu kok. Nggak boleh disiarkan. Nggak disiarkan, nggak boleh yang lain. Kenapa kau tafsir lagi, Drun? Jangan dikaburkan, Bang. Saya bacakan lagi ya. Saya ulang ya. Ini saya baca sesuai apa yang tertulis teks ya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jadi dilarang menyimpang ke bangsa lain. Orang Samaria. Artinya hanya disuruh ke Bani Israel memang kan? Yang di mana ayatnya? Yang di mana hanya itu terusin ayatnya. Terusin dulu ayatnya itu, ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan berkatilah, kerajaan surga sudah dekat. Kenapa ketawa? Ya memang hanya di Indonesia. Jadi murid yang durhaka keluar dari Bani Israel mengajarkan ajaran Yesus. Kalau murid yang taat pasti enggak. Saya terangkan ya. Ya, murid-murid itu diperintahkan untuk ya menyadarkan orang-orang bangsa dari keturunan Israel agar tidak lagi ya mencari jalan dari bangsa lain, mencari jalan keselamatan dari bangsa lain. Enggak begitu, Bang. Enggak begitu ayatnya. Enggak begitu. Enggak begitu. Saya bacakan lagi. Aduh, ampun deh ya. Saya bacakan lagi nih ya. Janganlah kamu tanpa Anda bacakan ini sudah nyata ini, Bang. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Artinya ya, kota Samaria. Dilarang ke mana? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Iya. Jadi ini untuk yang bangsa-bangsa Israel yang disebut sebagai domba-domba yang hilang, itu untuk kembali lagi kepada ajaran nenek moyangnya itu. Itu, Bro. Jadi ada dua fase, semua ada dua fase. Yang pertama ini waktu pembentukan Yesus dan masih ada di dunia, supaya untuk dia kabarkan untuk makanya murid-murid Yesus itu bukan hanya 12, ada juga 70. Di sini juga dari 12 murid ini Yesus untuk menganjurkan yang dekat-dekat dulu, artinya hanya kepada bangsa domba. Nah, nanti ketika dia naik, baru dia perintahkan fase yang kedua. Ayat berapa itu penjelasan kau itu, Bil? Ayat berapa? Salah itu, Bang. Yang datang setelah Yesus itu Roh Kudus, bukan Yesus. Ayo. Roh Kudus itu ketika Yesus terangkat, mereka itu diberi roh penghibur yang disebut Roh Kudus. Nah, itu dia. Ya, untuk saya kasih ayatnya di Lukas 10 ayat 1 ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, di sini dikatakan ya, mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota. Jadi bukan hanya ke Samaria nih yang 70 nih ya, yang diutusnya. Ke setiap kota, termasuk Samaria yang jelas ya. Berarti bertentangan dong ya dengan pesan Yesus. Ada yang bertentangan itu tadi yang diperintahkan untuk tidak masuk ke kota Samaria itu adalah murid yang ke-12 tadi, bukan yang murid yang itu kan murid-murid yang berkhianat, Drun. Itu yang kan mana ada yang berkhianat itu hanya Yudas, yang lainnya tidak berkhianat. Kan pesannya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, dibaca lagi. Ya, kok dibantah? Jadi itu kan ayat sudah dikatakan oleh Yesus ya sebagai yang ditentukan oleh Allah menurut Islam ya, yaitu adalah yang menerima Injil dari
Allah, katanya demikian ya. Jadi alhamdulillah kami menerima. Alhamdulillah kami beriman. Jadi begini bro, ini kita baca ya. Di sini Yesus mengatakan begini. Ini cerita bagaimana? Lagi kita baca dari ayat 21 ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan. Nah, ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak meminta kepadanya. Suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat yang Israel. Kita baca ayat 25 ya. Tetapi perempuan itu mendengar dan menyembah dia. Ketika perempuan ini menyembah, seharusnya Yesus itu kalau dia bukan Tuhan, dia harus mengatakan, hoi, jangan sembah aku. Tetapi Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Menghormat di situ, bukan menyembah. Lain-lain. Ya, terserah itu kan menurut pandanganmu. Jadi kan orang-orang yang tidak jadi maksudnya menyembah di situ apa? Sabar. Saya di situ sujud menghormat. Oke, saya lanjut dulu ya. Sujud menghormat dibilang menyembah. Jadi Daud sujud menghadap batu, menghormat kepada batu, nyembah batu Daud. Beda konteks. Bisa dong. Di situ mana situ. Sabar semua ya. Sabar dulu, aku sedikit. Tar dulu ini konteksnya. Kan Bapak itu. Jangan dipelintir ya. Ini kita kalian tolong jangan dipelintir ya. Biar dia bicara dulu, nanti Bang Billy baru jawab biarin mereka biar kan ya. Bapak itu elegan dengar oleh netizen. Kan Yesus itu menerima pesan dari Bapak itu. Anggaplah Bapak gitu kan. Dari Allah itu satu kali kan. Kamu harus hanya diutus untuk bangsa Israel kan gitu. Nah demikian pula itu yang disampaikan Yesus. Gak mungkin bapaknya berpesan 2 kali, satunya hanya untuk bangsa Israel. Kemudian di ayat yang lain kamu nggak apa-apa, kamu keluar dari bangsa Israel kan nggak mungkin. Jadi sekali Yesus dipesan oleh Bapak itu untuk bangsa Israel ya udah gitu. Oke. Jadi nggak ada dasar kamu kalau kecuali kamu bisa menunjukkan ayatnya ya, tapi nggak ada ya. Oke, kita bisa ke dalam ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Ini yang kita harus pahami. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Jadi di sini dikatakan, tunggu ya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi dengan iman ibu ini kepada Yesus, hal yang dia inginkan itu terjadi. Jadi di sini Yesus ini dalam konteks menguji iman daripada perempuan itu, apa dia beriman atau tidak. Walaupun di sini memang Yesus juga menguji. Jadi bukan Yesus semata-mata hanya diutus untuk bangsa Israel, tetapi di framing oleh orang Islam itu sangat kejam. Padahal di sini ayatnya jelas, Ya sudah ya. Tadi ada ayatnya jelas bahwasanya orang itu memanggil Yesus Tuhan. Bilang ayat sangat kejam Bang, terlalu ekstrim. Dan Yesus karena perempuan itu manggil dia Tuhan, lalu Yesus memanggil dia anjing. Enggak seperti itu. Suma, apakah di situ Yesus memanggil dia anjing, Suma? Kamu yang jujur, yang pintar, ayo. Itu dalilnya ada. Dalilnya ada. Itu lagi kau bacakan tadi. Iya. Ada Bang dalilnya. Dalilnya mana? Apakah dia memanggil perempuan itu anjing? Tidak patut memberi roti kepada anjing, kan itu kan artinya tidak patut memberi roti kepada perempuan itu karena dia memanggil Tuhan. Aduh. Ya itu biarin. Jadi gini, dia bacanya memang demikian, biarkan saja Bang. Karena di sana dikatakan bahwa Yesus sedang mengetes iman tersebut, tetapi ketika perempuan itu masih percaya dan yakin bahwa Yesus dapat menolong, maka Yesus berkata ya, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Jadi udah jelas dikatakan yang di ayat tersebut. Oke, jadi udah nggak bisa dibahas. Karena sastra bahasa zaman dulu dengan sekarang itu nggak bisa dicocok disama-samakan ya. Saya kasih dasar dulu Bang ya. Kenapa sih orang Kristen atau seluruh dunia ya itu harus percaya kepada Yesus? Ini saya bacakan ayatnya ya. Di Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah
seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ayat 17-nya yang penting ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi berceceran itu ya. Itu hanya kepada Yesus. Iya Tuhan. Jadi selain berceceran ya itu. Kalau selain Yesus kemudian dipercayai mengenai selamat enggaknya ya Allahu alam begitu. Ya, berarti ya selamat itu harus mentigakan Tuhan berarti ya, harus mempoligamikan Tuhan ya. Betul tidak? Ya, ada yang dibaptis, ada yang bersuara di langit, ada yang burung merpati. Berceceran seruannya kan jelas di situ. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Artinya sebagai anak dia sebagai utusan di situ, bukan sebagai Tuhan junior, bukan sebagai bapak junior. Mana dikatakan sebagai anak sebagai utusan gimana sih? Nggak jelas. Jadi menurut Anda anak di situ maksudnya apa? Utusan atau anak beneran? Iya anak beneran lah, gimana sih? Kok bagi utusan? Jadi Tuhan punya anak gitu. Iya. Bentar bang. Kalau Yesus itu anak beneran, itu statusnya anak apa itu bang? Bang Adun pengen tahu gua itu. Ya itu tadi anak Tuhan, anak Allah. Ya statusnya apa? Anak apa? Ya anak Allah, apalagi? Ya anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak kandung lah, gimana sih? Oh anak kandung. Berarti yang menghamili Bunda Maria siapa? Allah itu sendiri, Bapak itu sendiri. Oh, Bapak yang menghamili Bunda Maria ya, luar biasa berarti ya. Yang bikin Maria mengandung siapa? Berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri ya, bukan Bapak itu sendiri ya, tapi anaknya ya. Sendiri kan dia anaknya atau Bapak itu sendiri? Yang mana yang benar ini? Bapaknya. Bro Kadun, ketika kamu mengatakan bahwa Allah sendiri yang menghamili Maria, dalam pikiran mereka itu berarti Allah making love dengan Maria. Itu yang celaka dengan mereka. Kan yang bilang. Terus apa maksudnya menghamili? Ya. Faktanya Maria hamil. Ya. Jadi bahasa apa yang Anda ingin katakan? Kalau Anda mengatakan Bapak ada, Ibu ada, terus kemudian Ibu hamil, kemudian ada anak. Bahasa apa yang cocok untuk itu? Coba ajarkan kepada kami. Sama yang mungkin sebentar yang lain ya diam dulu. Ketika Allah berfirman ya, tiupkan rohku ke dalam rahimmu. Yang menghamili Maria siapa? Yang menghamili Maryam siapa? Menghamili dalam arti kata apa ini? Dalam arti ketika Allah berkata demikian, Maryam hamil nggak? Hamil seketika hamil tanpa kemudian ada. Menghamili siapa dong? Nggak ada yang menghamili Maria. Kata siapa yang mengambil? Kalau nggak ada yang mengambil, itu mujizat itu. Itu namanya mujizat. Kejadian yang luar biasa. Jangan Anda pikir. Anak kandung, statusnya anak kandung. Baru dapat ketika Allah berfirman demikian, katanya loh ini. Baca kitabnya bro. Lukas 2 itu gimana ceritanya? Lukas 2 ketika bagaimana kemudian prosesi kehamilan Maria? Jangan Anda katakan Bapak yang membuat dia hamil. Enggak. Siapa yang membuat Maryam hamil siapa coba? Itu mujizatnya Allah. Nabi Isa itu mujizatnya Allah sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Faktanya yang hamil Maryam siapa, Bro? Yang hamil siapa? Bapak. Segala sesuatu. Iya udah. Tapi apa itu? Iya memang. Tapi yang kamu tanyakan tadi yang menghamili kan? Iya. Oh enggak begitu bahasanya. Kalau yang menghamili itu berarti sama halnya menggauli. Iya. Kan Allah kan menggaulinya dengan cara meniup-niup rahimnya. Beda. Dan kayak gitulah bahasanya. Kadon kalau di beda kalau kalian kan mengakui bahwasanya Yesus itu dalam bahasa Inggris kalau dalam bahasa Inggris Jibril meniup ke vaginanya Maria. Betul, diakui betul. Itu caranya diamili kan ya, betul ya? Iya. Berarti diamili ya. Kalau dalam Islam mujizat. Allah nggak berkata demikian. Kalau misalkan kalau misalkan vagina itu kalau kalian tahu mujizat, kenapa kalian bertanya tadi siapa yang menghamili? Kalian goblok namanya. Si Kadrun yang ngomong kok gimana sih? Kadrun ngomong. Setelah Allah hanya mengatakan sama Bang Billy dulu, Bang Billy. Aku ingin Maria hamil. Curhat berdua aja ntar, curhat berdua. Bang Billy. Kalau curhat berdua, Bos. Kalau curhat. Saya tanya dulu sama Bang Billy sebentar. Bang Billy. Ketika Maria kok ini dalam Injil ya, Maria hamil, ya bisa hamil, ini yang mengambil siapa? Bang Billy. Ya tentu Roh Kudus kan sudah jelas dikatakan. Iya. Roh Kudus itu siapa Bang Billy? Allah sendiri.
Nah, berarti yang menghamili Maria siapa? Allah. Nah, di dalam Quran, ya di dalam Quran, ya Allah berfirman, ya di dalam Quran Allah berfirman, ya, kutiupkan rohku ke rahim dalam kurung itu Maryam. Yang menghamili Maryam siapa? Iya jelas. Aku tanya Bil. Maryam siapa? Bil. Dalam Islam tidak begitu. Kalau dalam Islam. Tidak. Jangan disamakan. Bil. Berarti yang sama Roh Kudus itu nggak sempat hamil ya, Bil? Apa? Kalau nggak sempat hamil ya Maria nggak hamil dong, gimana sih lo? Ya kan tadi kata Billy, yang menghamil, yang adalah Roh Kudus. Yang menghamili Bapak, berarti sama Roh Kudus nggak berhamil. Ya kan Roh Kudus sama Bapak itu sama, bro. Aduh, ampun deh. Sama-sama ini. Ya, Yesus telah mengatakan ya, aku dan Bapa adalah satu, ya. Satu apa Jika itu? Yesus mengatakan lagi, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus Bapa, sendiri Anak tidak dan Roh pernah Kudus itu adalah membaptis satu. siapa kok. Jadi Paulus juga membaptis hanya 2 orang saja yang dibaptis. Ya, itu Tuhan itu sendiri kok. Kenapa susah amat sih? Kan logikanya seperti itu. Itu masuk akal logikanya. Iya, benar. Kalau Anda menyangkal demikian ya berarti Anda menyangkal logika. Ya enggak, begini aja Kadrun. Kalau mereka menyangkal berarti Al-Qur'an itu adalah perkataan malaikat, bukan perkataan Allah. Yang bicara malaikat. Kan memang demikian. Kok nggak nyambung? Sama. Al-Quran itu perkataan malaikat, bukan perkataan Allah. Bill. Ente satu jawaban nggak kalau Yesus itu anak kandungnya Bapak? Satu jawaban nggak? Statusnya anak kandung. Bill. Nah sekarang Yesus berkata, aku dari anak Bapak. Kandungnya Bapak dia. Jangan. Iya, anak kandung dari Bapak. Oh, anak kandung Bapak sama ya berarti ya. Satu jawaban ya. Kalau secara kemanusiaan, emang Yesus anak kandung daripada Yusuf. Tapi faktanya kan bukan dari sperma Yusuf. Iya, maksudnya dia itu anak kandungnya Bapak, benar nggak? Iya, tetapi beda perspektif daripada anak kandung manusia dan anak kandung Allah itu berbeda, boy. Kalau pengertian anak kandung coba ajarin ke gua. Jangan terlalu panjang ini, Bang. Ajarin ke gua kalau anak kandung itu apa sih? Apa sih memberikan pemahaman kepada mereka yang pemikirannya memang agak sedikit sedikit di sini kan di bawah rata-rata. Jadi kita harus memberikan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan levelnya. Jadi nggak apa-apa rata-rata deh. Lu di atas rata-rata ya. Iya, Bill, bentar dulu. Ini lu serius, Bill? Kalau misalkan lu yakin kalau Yesus itu statusnya anak kandungnya Bapak. Benar, Bill? Terus betul, bener nggak? Setuju atau enggak? Iya, anak kandung Bapak. Terus anak kandung Bapak. Terus yang menghamili Maria siapa? Bapak. Allah itu sendiri. Oh, Bapak sama Bapak ya dihamili ya berarti ya. Ya sudah, apa-apa. Bener. Jawaban lu bener. Hanya caranya berbeda, tidak seperti manusia, begitu. Oh gitu. Kalau caranya yang namanya anak kandung itu dia hamil, ya dia nggak bakal bisa hamil. Ya, caranya supaya caranya ajarin ke gue ya. Caranya supaya perempuan itu hamil gimanain itu, Bill? Oh, berarti sama. Roh Kudus juga meniduri Maryam. Selesai. Oh, di dalam jangan campur baurkan dengan Islam. Jangan sama. Bagaimana kamu mau membedakan sudut pandang pada hal-hal yang konteks yang sama ya? Makanya di sini akal, Bill. Makanya di sini akal. Kalau di Al-Quran itu Maria tanpa suami, ya hamil atas kehendak Allah. Iya, berarti yang mengambil siapa dong? Bro, yang menghamili siapa, Bro? Gimana sih lo? Yang menghamili ada yang menghamili. Ini menghamili maksudnya apa kamu? Maryam menggauli. Maryam kamu mau mengatakan menggauli? Iya. Itu terserah menggauli Bang Diman. Jadi Tuhanmu itu menggauli manusia gitu sampai manusia itu hamil. Dia Tuhanmu punya kelamin. Jadi Tuhanmu punya kelamin itu merobek selaput darahnya Maria gitu maksudnya. Bang Jumat betul. Allah mengatakan ya. Dia menunjuk rahimnya Maria. Jangan kayak gitu dong. Di kitab itu nggak kayak begitu amat. Cuman diterangkan pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jangan kau bawa Tuhanmu pergi menggauli. Nggak ada itu. Ditiup itu menggauli, coy. Ditiup yang ditiup rahim aja. Mana kamu? Kau belajar dari mana? Coba kau tiup istrimu. Kau coba tiup istrimu itu sama enggak kau meniup dengan menggauli? Gila. Bisa-bisanya Allah tuh pilih-pilih gitu yang ditiup kok rahim bukannya ubun-ubun. Ini kan mukjizat mau diperlihatkan kepada Bani Israel. Bukannya ubun-ubun.
justru ini apa? Bukan rahim dirahin, gitu. Kalau ditiupkan ke ubun-ubunnya Maria, nanti kandungannya yang bengkak di kepala. Ibunya, yang hamil itu. Ada aja kamu ini. Kan perempuan kita sendiri kok di porno-pornoin. Iya, orang kan ini. manusia itu kan di dalam rahim berproduksi, bukan di Jangan lagi ubun-ubun. bagus kedengarannya. Itu kan kitabnya Di jangan kitab diporno-pornoin. kalian itu dikatakan pada waktu Maria itu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jangan kau bilang digauli, nggak bagus itu bahasa. Yang bikin mengandung siapa, Bro? Yang bikin Allah yang membuat Maria itu menjadi hamil, bukan Allah yang datang menggauli. Beda itu. Dia bisa hamil nggak, Bro? Lah, Allah cuma mengatakan kun. Nggak. Coba kau periksa itu datanya di dalam kitabmu. Kalau dia dibilang kun nggak bakal ditiup, nggak perlu ditiup-tiup rahimnya. Lah, itu prosesnya. Yang meniup siapa? Bukan Allah yang meniup, tapi Roh Kudus. Jibril yang meniupkan roh ke dalam rahim Maria. Lah kamu, Bapak Theos yang datang menggauli Maria. Apa bedanya kalian dengan ajaran pagan? Datang gini ya. Saya jadi kebayang tuh pas Allah lagi meniup-niup rahim. Siangnya daripada situ kau katakan Tuhan mau menggauli wanita, gimana itu? Prosotin ya. Ada Prosotin sama Tuhan ente. Kayak jauh saja Bang Juman. Jangan begitulah. Dan Di juga Al-Quran kayak diterangkan Dewa Zeus itu. ditiupkan roh. Betul. Niupnya pakai apa, Bro? Niupnya pakai apa? Mau diterangkan pakai apa meniupnya rupanya? Ya dong, kan yang ditiup kan udah ketahuan rahim. Nah, dia niupnya pakai apa nih? Ya jelas ditiupkan itu kalau menurut pemahaman kami umat Islam itu bukan berarti seperti makhluk. Allah komplain nggak kalau Maryam siangnya makan jengkol bau? Wah, ini cerita gereja ini. Jangan kayak begitu, enggak bagus. Nggak bagus itu. Iya, nggak bagus. Pertanyaan kalian jangan jadi orang munafik. Pertanyaan kalian tadi mengarah kemana? Bukan. Yang mengatakan, dengar dulu, yang mengatakan Maria digauli sama bapak, sama Theos siapa? Siapa? Ayo. Kamu tanya, kamu yang nanya. Justru itu saya bela kitab kalian. Ada nggak di dalam kitab kalian itu bapak menggauli Maria? Ada nggak? Kami nggak bilang menggauli kan. Yang tanya begini. Itu si Kadrun. Justru menggauli Maryam itu ada di Quran, bukan di Injil. Bahasa Injil itu sudah bagus. Kenapa diartikan pornografi? Helikopter. Bahasa Injil itu sudah bagus. Kenapa diartikan pornografi? Iya, jangan. Nggak bagus. Begitulah, nggak bagus. Si Jibril meniup ke vagina, bukan ke rahim. Ke vagina Maria. Jangan ngarang-ngarang. Bahasanya kembali ke situ. Itu namanya digauli nggak, Bang Billy? Sudah pasti itu digauli. Itu kan, itu secara logis. Itu ajaran Kristen. Itu ajaran pagan. Ajaran kalian itu nyata mendudukkan Tuhan kalian itu makhluk. Tuhan kami bukan makhluk. Ada aja. Kita berdasarkan ayat saja ya. Ayo, mana ayat kalian yang membuat proses kehamilan daripada Maria? Kita berdasarkan ayat. Fadil. Oke. Bagaimana? Al-Quran menerangkan. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Jibril berkata, sesungguhnya kamu nggak bisa baca juga, percuma. Sesungguhnya aku ini. Nah, ini aku sudah mengucapkan bahasa Indonesianya, gimana sih? Dikasih ayatnya aja, dikasih apa? Di apa? Share screen aja biar kita bisa saling ini apa? Memahami. Ya. Nah, sebentar kamu tunjukkan juga dalilnya di kitabmu menggauli ya. Awas kok nggak ada. Enggak, kita bicara soal kita lupa tadi kita bicara soal masalahnya jelas ya, Maryam itu